Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku Sarung Dakwah Channel yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah haji tukang sepatu dan 600 jamaah haji yang tidak diterima ibadahnya. Cerita ini penuh dengan hikmah. Seseorang yang tidak berhaji namun mendapat pahala ibadah haji, dan sebaliknya mereka yang tengah menjalankan ibadah haji tetapi tidak diterima amalannya. Kisahnya disampaikan Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, seorang ulama ahli hadis terkemuka asal Khurasan. Selain ulama, dia juga adalah seorang pengusaha sukses yang gemar menjalankan ibadah haji dan berjihad di jalan Allah. Dinukil dari buku 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah karya Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni, dikisahkan ketika Abdullah bin Al-Mubarak akan pergi haji tahun ini, karena tahun berikutnya dia akan pergi berjihad. Demikian seterusnya berselang-seling, itulah kesibukannya selama bertahun-tahun. Abdullah bin Al-Mubarak juga memulai usaha dagang, yang keuntungannya selalu dia bagi-bagikan kepada para muridnya dan fakir miskin di sekitar kota Mekah. Setelah membagi-baginya, dia akan menghitung biji kurma yang mereka makan. Siapa yang paling banyak makan kurma, maka diberi hadiah 1 dirham oleh setiap bijinya. Pada suatu saat, tibalah waktu musim haji bagi Abdullah bin Al-Mubarak. Dia berniat menunaikannya. Hingga terkumpullah bekal sebesar 500 dinar. Maka dia pun berangkat menuju Mekah dan menunaikan haji dengan sebaik mungkin. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Al-Mubarak tertidur dan bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit, dan kedua malaikat itu berdialog di antara mereka. Abdullah mendengar dengan jelas percakapan malaikat itu. Inilah isi percakapan malaikat itu. "Berapa jumlah orang yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini?" tanya salah satu malaikat. Malaikat satunya pun menjawab, 600.000. Lalu malaikat sebelumnya bertanya kembali, "Berapa yang diterima hajinya?" "Tidak ada yang diterima," jawab malaikat yang satunya. Abdullah lantas gemetar dan menangis ketika mendengar percakapan 2 malaikat itu dalam mimpinya. Ulama tersebut berpikir semua orang yang ada di sini telah datang dari berbagai penjuru bumi. Dengan kesulitan yang besar dan keletihan, semuanya menjadi sia-sia. Tak sampai di situ, ternyata 2 malaikat itu melanjutkan percakapannya. Kecuali hanya seorang tukang sepatu di Damaskus yang dipanggil Ali bin Muwafaq. Dia tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Bahkan berkat dialah ibadah seluruh jamaah haji ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar percakapan tersebut, Abdullah ibnu Mubarak langsung terbangun. Dirinya memutuskan untuk berangkat ke Damaskus menemui Ali bin Muwafaq setelah selesai menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Damaskus, Abdullah mencari-cari kediaman Muwafaq hingga akhirnya berhasil dan tiba di depan rumahnya. Ia mengucapkan salam sambil lalu mengetuk pintu. Lalu dibukakanlah pintu itu dan Abdullah menceritakan perihal mimpinya. Tak disangka, cerita tersebut langsung saja membuat Muwafaq menangis hingga terjatuh pingsan. Atas permintaan Abdullah, ketika tersadar, Muwafaq menceritakan perihal hajinya. Dirinya bercerita bahwa selama 40 tahun memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari hasil berjualan sepatu telah terkumpul dana sebesar 350 dirham.
Pada saat itu, istrinya yang tengah mengandung mencium aroma sedap dari masakan tetangganya. Sang istri memohon kepada Muwafaq agar dapat mencicipi masakan tersebut walau hanya sedikit. Untuk memenuhi keinginan sang istri, pergilah Muwafaq ke tetangganya di sebelah rumahnya. Sesampainya, Muwafaq langsung mengutarakan maksud kedatangan dirinya. Mendengar hal itu, tetangganya justru menangis dan berkata, "Sudah 3 hari ini, anakku tidak makan apa-apa. Hari ini aku melihat keledai mati tergeletak dan memotongnya, kemudian memasaknya untuk mereka. Ini bukan makanan yang halal bagimu," ujarnya sambil tetap menangis. Cerita tetangga tersebut membuat hati Muwafaq sedih dan terharu. Dirinya memutuskan kembali ke rumah dan mengambil tabungan hajinya, lalu diberikan kepada tetangganya yang sangat membutuhkan. Muwafaq berkata, "Belanjakan uang ini untuk anakmu." Dalam hati dirinya berkata, "Inilah hajiku." Demikian perjalanan hajiku, pungkas Ali ibnu Muwafaq kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Setelah mendengar cerita Muwafaq, Abdullah berkata, "Malaikat berbicara dengan nyata di dalam mimpiku dan penguasa kerajaan surga adalah benar keputusannya," ujar Abdullah bin Mubarak membenarkan mimpinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.